Nah, kalau teman-teman udah punya LOE unconditional, berarti kan teman-teman tadi udah submit tuh. Teman-teman udah pilih satu jurusan dan satu universitas. Teman-teman berhak untuk tidak melakukan seleksi skolastik gitu. Jadi langsung dari seleksi administrasi langsung loncat ke seleksi substansi. Bagus sih, bagus banget karena banyak teman-teman saya ketika saya daftar kemarin dia gagal di seleksi bakat skolastik. Kembali lagi TPA teman-teman. Ketika teman-teman capek, ngantuk, sedang stres, itu skor TPA teman-teman bisa terpengaruh. Dan itu bisa fatal gitu untuk kelulusan dan tidak lulusnya gitu. Jadi kalau ada LOE submit aja gitu. Tapi harus benar-benar ke sana. Jadi nggak bisa teman-teman submit LOE untuk misalnya universitas A, nanti ketika keterima teman-teman mau cabut ke universitas B, itu nggak bisa. Memang harus dari awal niatnya harus bulat ke sana gitu. Jelas studinya ke sana. Oke, seleksinya sendiri di tahun saya 2021 itu full online. Tapi di sini dituliskan gabungan daring ataupun luring hybrid. Jadi mungkin kalau emang nanti COVID makin menurun udah bisa dilakukan luring, pasti akan dilakukan luring gitu. Tapi jangan khawatir, pasti kita dikasih notifikasi. Kalaupun luring kita dikasih notifikasinya, kita cukup untuk siap-siap gitu, jangan khawatir. Apalagi daring ya, daring bisa dilakukan dari mana aja. Menarik sekali. Nah, kalau teman-teman daftar seleksi beasiswa tahap 2, teman-teman bisa mulai perkuliahan paling cepat Januari 2023. Gitu. Alright. Nah, kalau teman-teman belum punya LOE unconditional, teman-teman kan tadi milih 3 jurusan nih. Nanti setelah kalau kita keterima jadi penerima beasiswa gitu, kita punya waktu 18 bulan untuk cari surat dari kampusnya, LOE unconditional dari kampusnya gitu. Jadi jangan takut teman-teman, kayak saya kemarin itu daftar beasiswanya dulu, kampusnya belum punya, tapi keterima beasiswa baru saya cari kampusnya dari 3 pilihan itu gitu. Ya memang akan menambah sesi deg-degannya gitu, karena saya pun jujur deg-degan waktu itu, kan akan sangat sayang ya kalau misalnya keterima beasiswa LPDP tapi kampusnya nggak keterima gitu. Nah, tapi jangan takut, 18 itu waktu yang panjang, teman-teman bisa daftar mungkin 3 atau 4 kali di kampus yang sama kalau belum tembus-tembus gitu. Jadi tenang aja, saya yakin semua akan lulus di kampusnya itu kalau kita udah dapat sponsor. Oke, ini checklist dokumen apa aja, nanti teman-teman bisa baca ya. Nggak usah kita detailin satu-satu, kita udah kayak gambaran besarnya tadi kita udah sebutin. Terus, nah sebenarnya banyak banget teman-teman saya atau mungkin orang-orang yang ketemu di medsos gitu nanya tentang bang atau mas atau kak, esainya seperti apa sih yang lolos gitu, atau mau lihat esai Rian dong gitu. Nah itu tuh sebenarnya gini teman-teman, itu pertanyaan yang ya nggak apa-apa sih ditanyakan, cuman kayak saya menerimanya lebih ke esai komitmen diri, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, rencana kontribusi, itu tuh kan personal banget ya teman-teman. Isinya adalah mimpi-mimpi saya, janji-janji saya, dan juga harapan dan rencana saya ke depannya gitu. Jadi bayangin kalau itu saya share ke orang lain, terus orang lain nanti share ke temennya lagi, jadi kayak nama saya ada di sana, mimpi-mimpi saya ada di sana gitu. It's private, it's personal actually. Jadi mungkin mohon maaf kalau saya mungkin belum share ke siapapun gitu ya, karena itu sangat personal. Cuman ini nih, setiap kita mau daftar beasiswa, kita mau daftar apapun itulah, daftar kerja, daftar segala macam, kita harus baca kan teman-teman. Kita harus banyakin baca, budaya membaca. Sebenarnya tuh sudah dikasih di public policy ini, di panduannya. Oke, kita cek ya. Komitmen kembali ke Indonesia 1.500 sampai 2.000 kata. Deskripsikan dalam tulisan secara jelas dan konkret tentang tema di atas. Jadi sebenarnya kan udah ditulis. Isinya tulisannya adalah komitmen kembali ke Indonesia. Nanti waktu balik mau ngapain? Kan isinya kayak gitu. Rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Jadi agak oke. Ada error nih. Sebentar teman-teman. Kayaknya error nih. Waduh.
Wah, pertama kali bikin video sudah ada hambatan. Nggak apa-apa, kita buka lagi lah. Let's see. Sebenarnya udah ditulis ya teman-teman, jadi kayak kita tinggal baca gitu. Terus proposal penelitian khusus doktor itu juga sudah ditulis, judulnya, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan, tujuan penelitian, kelogisan segala macam sampai akhir. Jadi, dan kalau teman-teman mau cari contoh, langsung googling aja. Itu pasti ada dari sekian puluh ribu award di LPDP selama 10 tahun diadakan LPDP, pasti ada yang pernah upload ke sana. Jadi kalau teman-teman mau lihat contohnya, tinggal lihat aja di situ. Tapi saya sih ngasih wanti-wanti ya, ngasih rambu-rambu gitu, aba-aba. Ketika teman-teman baca punya orang, itu teman-teman malah menutup kreasi teman-teman sendiri gitu. Kayak teman-teman akan langsung terkotak, oke nulisnya kayak gini gitu. Bukankah lebih baik teman-teman nulis sendiri, biarkan pikiran teman-teman berimajinasi kemanapun lalu tuangkan dalam tulisan, baru nanti teman-teman minta proofread dari orang yang mungkin bahasa atau pemilihan tata bahasanya lebih baik daripada teman-teman gitu. Itu akan jauh lebih maksimal daripada teman-teman baca punya orang terus jadi terkotak, oh nulisnya harus gitu. Dan hari ini kan sudah banyak sekali software untuk mengidentifikasi plagiarisme gitu. Nah kalau ketahuan malah pasti nggak lolos gitu. Lalu si esai ini itu disubmitnya di awal di seleksi administrasi. Jadi mulai sekarang teman-teman selain cari sertifikat bahasa Inggris, teman-teman bisa mulai cicil untuk bikin esainya gitu. Sambil nunggu nanti waktunya dibuka tuh submit semuanya. Ini contoh format surat rekomendasi. Saya sendiri nggak pakai format ini, saya bikin sendiri, tapi tetap diterima karena ini hanya contoh. Wait a second, ada telepon. Nomornya nomor bank ini. Kita matiin aja. Biasanya nawarin kartu kredit teman-teman. Males banget. Udah punya juga masih ditawarin soalnya. Oke, next up. Ya ini poin-poin pernyataan nanti kita setia sama Pancasila, sama NKRI, sama UUD, segala macam. Ini contoh sertifikat bahasa untuk TOEFL ITP. Ini untuk PTE Academic. Saya personally belum pernah coba PTE Academic person ini, cuman untuk tingkat kesulitan saya baca di internet PTE, IELTS, TOEFL tuh sebenarnya sama aja tingkat kesulitannya. Jadi